Puskesmas Teluk Banten, Dusun Kabupaten Banten Sini telah berada di SMK Negeri 2 Teluk Banten. Tangan dulu untuk bentuknya. Selamat datang ibu dokter dan perawat, dan kami berbahagia sekali Bapak Ibu datang ke SMK 2 Teluk Banten. Selanjutnya rekan-rekan kami yang bertugas pagi ini dan anak-anak sekalian yang kami banggakan. Bersyukur kita kepada Allah Taala dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan bersalawat pada Nabi Muhammad SAW dan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baik Ibu hadirin yang kami hormati, tidak panjang mungkin kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak dan Ibu dari Puskesmas yang telah berkenan ke SMK Negeri 2 Teluk Banten. Sudah lama Bu kami menunggu kegiatan vaksin ini. Kami sudah laporkan ke Dinas Pendidikan dan juga ke Puskesmas juga kami sudah laporkan jumlah siswa kita ini 1.312 orang. Semalam dikasih ditanya sudah berapa vaksin, baru 41 orang. Oleh sebab itu kemarin kami rapat di Dinas Pendidikan Provinsi Riau, kami juga dipertanyakan sudah berapa persentase sekolah masing-masing untuk vaksin. Maka kami jelaskan kami sudah berupaya, tapi di konsep keterbatasan ya Bu ya alat vaksinnya, sehingga kami itu pun kami menumpang waktu acara di Pondok Pesantren Muhammad Jalal. Alhamdulillah pagi ini tidak semua sekolah ini, tidak semua sekolah yang dapat. Sesuatu tepuk tangan sekali lagi yang kedua. Pada ibu-ibu yang ada di mari, kami minta arahan pengalaman ibu selama vaksin jika sekiranya ada hal-hal yang harus dilakukan oleh anak-anak sekalian setelah vaksin nanti, mohon ibu berikan arahan sehingga nanti hanya pusing sedikit itu biasa pahamnya Anda sudah berlindung di rumah. Tapi antisipasi kami kemarin seluruh anak sudah kami bukan kanan yang belum memberikan surat izin rokoknya ada? Oke. Sudah semua? Pertanyaan lagi. Ya. Atas segala kekurangan selama COVID ini, mereka suruh bawa aja lah. Ya, yang penting aman dan terpelihara kebersihan dan kampanye dan tingkat keamanan. Oke, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan vaksin di SMK 2 Teluk Banten secara resmi kita buka. Perkenalkan saya Dr. Devi Elvira. Jadi nanti yang akan men-screening adik-adik di sini semuanya ya. Jadi ada 300 orang hari ini yang insya Allah akan kita lakukan vaksinasi tahap pertama, vaksin Sinovac ya. Tadi sudah dengar jalannya ya, berarti semangat ini semua, berarti semangat ya untuk vaksinasi ya. Semangat semuanya ya. Ada yang takut? Ada? Pasti ada ya. Seperti yang dikatakan Bapak Kepala Sekolah tadi, SMK termasuk sekolah yang beruntung karena tidak semua sekolah mendapatkan vaksin Sinovac sekarang ini. Masyarakat di luar sekarang pun berebut untuk mendapatkan vaksin Sinovac. Kami setiap buka gerai vaksin tibanya ya, selalu diserbu oleh masyarakat. Jadi beruntung SMK 2 besok insya Allah sahabat Rasul masing-masing 300 anak yang akan kami vaksinasi. Nah, untuk sekarang ini kita menggunakan Sinovac karena Sinovac lah yang baru boleh di usia yang untuk di Indonesia ya, usia 12 tahun ke atas. Kalau untuk Moderna dan yang lain itu untuk masih 18 tahun ke atas. Ya, jadi adik-adik di sini jangan khawatir dengan efek samping yang macam-macam yang selalu beredar di luar ya. Yang hoax ya, yang ada bilangnya apa? Yang lumpuh, yang apa lagi? Yang meninggal, yang macam-macam lainnya ya. Buktinya kami di sini semua nakes ini sebenarnya tibanya orang pertama yang divaksin untuk seluruh Indonesia. Sebelum divaksinkan ke masyarakat, kamilah yang divaksin. Adik-adik belum satu pun, kami sudah 3 kali vaksin dengan 2 macam vaksin yang berbeda. Jadi apa yang diberitakan di luar itu kita bisa saring mana yang betul, mana yang tidak. Kenapa Indonesia memakai Sinovac? Karena Sinovac inilah yang mempunyai efek samping paling rendah. Paling rendah yang selama ini, selama pelaksanaan vaksinasi, paling yang ada efek sampingnya itu ngantuk, lapar. Demamnya pun paling kalau ada demam paling 1 hari itu pun bukan demam tinggi ya, hanya sedikit tak enak badan nasibanya. Kemudian ada nyeri sendi sedikit. Tapi tidak semua orang. Mungkin hanya sekitar 50% ke bawah yang bergejala seperti demikian. Kalau kami di sini alhamdulillah tidak ada efek samping sama sekali setelah Sinovac, aman. Ya.
Terus kemudian nanti kalau seandainya nanti ada badan tidak enak atau gimana, boleh minum paracetamol besoknya. Ya, boleh minum paracetamol besoknya. Kalau misalnya nanti ada bengkak atau bagaimana di sini, sebelum 24 jam boleh dioles dengan lidah buaya. Tapi kalau setelah 24 jam, oles dengan yang hangat. Dengan air atau kompres dengan yang hangat ya, dengan handuk hangat dikompres di sini. Ya, itu biasa reaksi dari pasca vaksin. Ya. Jadi kalau di sini nanti yang tidak boleh divaksin itu biasanya orang asma tapi dalam keadaan serangan. Kalau di sini misalnya ada yang punya asma, berarti kan terkontrol. Kita lihat kan tidak ada yang sesak nafas sekarang, berarti dia aman. Jadi kalau ada orang yang asma tapi dia terkontrol, maksudnya itu tidak dalam keadaan serangan saat ini, boleh vaksin. Kalau misalnya punya penyakit autoimun, tahu autoimun ya, kayak SLE atau rematik, bukan rematik penyakit orang tua ya, bukan asam urat ya, itu boleh divaksin dengan catatan dia terkontrol, dia sudah berobat ke dokter. Orang hipertensi juga boleh di bawah 180. Orang gula juga boleh. Jadi yang selama ini berada kan orang tuanya nggak mau vaksin misalnya kan karena ada gula, ada tensi, ada penyakit jantung, itu boleh divaksin. Karena Sinovac inilah yang paling aman, ya. Kemudian setelah kita kan ada 2 kali vaksin nih, vaksin 1 sekarang ya pelaksanaan, nanti yang 28 hari kemudian ada vaksin 2. Vaksin pertama ini hanya terbentuk antibodi sekitar 14-16%, sedikit baru ya. Jadi jangan mentang-mentang setelah vaksin buka masker, ya. Jangan nanti kalau ada bertanya kenapa setelah vaksin masih ada yang demam, karena itu hanya 16% baru efektivitas setelah vaksin pertama. Hati-hati, setelah vaksin pertama itu rata-rata imun kita agak sedikit drop karena dia kan lagi melawan virus yang ada yang buatan di dalam kan. Hati-hati, tingkatkan imun, banyak minum vitamin, makan buah, sayur, ya. Jangan lengah karena rata-rata kalau setelah vaksin pertama banyak yang lengah, banyak yang terserang COVID setelah vaksin pertama karena banyak yang lengah saat itu, ya. Kemudian nanti vaksin kedua 28 hari. 28 hari setelah vaksin kedua itu baru terbentuk imunitas tubuh 64%. Efektivitasnya baru 64%. Itu 28 hari ya setelah vaksin kedua. Ya, panjang ya prosesnya berarti ya. Jadi adik-adik di sini hati-hati. Yang tadi kalau misalnya belum dengar tadi ya, kalau misalnya nanti ada setelah vaksin ada yang demam, ada yang tidak enak badan, ada yang tidak sendi, boleh minum paracetamol besok. Kenapa besok? Karena takutnya nanti reaksi dari obat dia berpengaruh ke tubuh yang sudah baru mendapatkan vaksin. Insya Allah tidak apa-apa, ada masalahnya Pak ya, masih Sinovac aja ya. Jadi kita mulai, kalau misalnya nanti ada yang pusing atau bagaimana, nanti screening kita tanyakan. Setelah vaksin nanti 15 menit tetap dulu di sini Pak. Kita observasi namanya. Nanti setelah 15 menit baru boleh balik sekolah. Vaksinasi di SMK Negeri 2 Teluk Kuantan dalam rangka Hari Ulang Tahun Kabupaten Kuantan Sengingi. Selaku pembawa acara kami mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau 15 menit. Setelah itu baru Ananda boleh keluar dan memasuki kelas. Paham? Oke. Yang di luar jangan berkerumun nak, ya jangan berkerumun. Tunggu gilirannya.
Ada yang di luar, duduk aja dulu nak, duduk aja dulu. Nanti dipanggil.